Adik-adik semua, selamat sabat. Semoga sabat ini adik-adik semua sudah siap bersuka cita bersama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan cerita dan juga belajar bersama. Sebelumnya kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa ya. Berdoa Nemi, berdoa deh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami anak-anak-Mu akan memulai cerita, belajar bersama. Biarlah kami bisa duduk, belajar menjadi anak yang baik di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Judul cerita kita pada pagi hari ini adalah Yesus membaca di gereja. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 122 ayat yang pertama. Ikutin ya Neni ya. Mazmur 122 ayat 1. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oke, ceritanya ini adalah cerita tentang Yesus. Adik-adik ingat, Yesus waktu kecil dia tinggal di mana? Tinggal di mana nih? Di kota Nazaret. Dia tinggal di sebuah kota kecil bernama Nazaret. Dia tinggal bersama dengan mamanya dan juga papanya. Mamanya, Ibu Maria, suka sekali membacakan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan setiap hari. Lihat di sini, setiap hari dia duduk dekat dengan ibunya. Terus dia dengar dari gulungan-gulungan kitab, ibunya selalu membacakan cerita tentang firman Tuhan kepadanya. Yesus kecil suka duduk manis dekat mamanya, selalu suka sekali mendengarkan cerita. Dia ingat setiap kali mamanya cerita tentang firman Tuhan dari setiap gulungan kitab yang dibacakan. Siapa yang suka dengar cerita firman Tuhan, cerita Alkitab? Adik-adik pasti suka kan? Dan kecil bukan hanya suka mendengar, tapi dia juga suka menghafalkan setiap firman yang dia dengarkan dari mamanya. Selain mendengarkan firman, dia juga suka sekali bekerja membantu ayahnya. Bapaknya Yesus adalah seorang tukang kayu. Siapa namanya? Dede. Bukan Dede, namanya Yusuf. Bapak Yusuf ternyata dia adalah seorang tukang kayu. Nah, adik-adik ingat kan, tukang kayu itu apa ya? Tukang kayu itu adalah seorang yang suka membuat meja, kursi, lemari, semua dari kayu. Lihat, Yesus kecil suka membantu pekerjaan ayahnya di bengkel tukang kayu tersebut. Lihat, dia suka mengerjakan setiap hal dengan baik. Setiap disuruh papanya untuk memotong kayu, untuk merapikan peralatan, dia selalu mengerjakannya dengan baik. Dan setiap kali dia bekerja, dia selalu bekerja dengan bernyanyi, dengan bersukacita, sambil menghafalkan firman Tuhan. Jadi setiap orang yang mendengarkan dia bernyanyi akan merasa senang. Lihat, setiap hari dia selalu pergi ke bengkel tersebut membantu ayahnya bekerja. Dan pada hari Jumat sebelum hari Sabat, Yesus juga pergi ke sana. Tetapi dia selalu membersihkan, merapikan semua peralatan yang ada di bengkel itu sebelum Sabat dimulai. Jadi hari Jumat itu dia rapikan semuanya, dia rapikan ke tempatnya supaya semuanya terlihat rapi saat hari Sabat tiba. Yusuf merasa senang sekali dan terberkati sekali melihat Yesus kecil begitu rajin membantunya. Dan pada hari Sabat, Yesus kecil akan senang sekali untuk pergi ke tempat ibadah bersama dengan teman-temannya, bersama dengan orang tuanya. Sewaktu berumur 12 tahun, Yesus kecil diajak oleh orang tuanya untuk pergi ke Yerusalem.
Tapi dia tidak ikut pulang. Dia tinggal di Yerusalem, kemudian dia kembali ke tempat ibadah, dia berjalan. Dia suka sekali di sana mendengarkan firman Tuhan. Sewaktu pembacaan selesai, orang-orang melihat dia, seorang anak kecil, tertarik sekali mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan ternyata Yesus kecil bisa menjawab semua pertanyaan dari orang-orang tersebut. Dia hafal semua sesuai dengan yang diajarkan oleh ibunya. Orang-orang di Nazaret semuanya mengenal Yesus dari dia kecil sampai dia dewasa. Sewaktu itu Yesus sudah banyak melakukan mujizat di daerah-daerah di luar Nazaret, dan orang-orang di kota Nazaret di mana Yesus bertumbuh banyak mendengar cerita tentang Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan orang dan berbagai macam mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga mereka juga penasaran, dari mana Yesus mendapatkan begitu banyak kuasa untuk melakukan banyak mujizat tersebut. Suatu hari Yesus kembali pulang ke kota Nazaret, di mana dia bertumbuh di sana. Dia bertemu dengan mamanya, papanya, adik-adiknya, dan juga teman-temannya di sana. Dia seperti biasa, dia pada hari Sabat juga pergi ke rumah ibadah. Sewaktu pergi ke rumah ibadah, di sana orang-orang melihat Yesus. Mereka melihat Yesus, kemudian mereka meminta Yesus untuk membacakan gulungan kitab tersebut. Kitab itu adalah dari kitab Yesaya. Kemudian Yesus naik ke atas mimbar dan dia membacakan gulungan kitab tersebut. Dia membuka dan membacakannya. Saat Yesus membacakan gulungan kitab tersebut, orang-orang begitu takjub mendengarkannya. Tidak pernah ada kuasa yang begitu indah saat mereka mendengarkan seseorang membacakan sebuah kitab. Dan mereka merasakan sesuatu yang luar biasa saat mendengarkan Yesus membacakan kitab tersebut. Tetapi ketika Yesus memberikan arti dari apa yang dia bacakan, bahwa nubuatan yang dia baca sudah tergenapi, mereka langsung merasakan sebuah keraguan. Mereka mulai menolak Yesus dan kemudian mengusir Yesus. Tetapi Yesus tidak balas membenci mereka. Yesus tetap mengasihi mereka. Yesus suka sekali untuk membacakan firman Tuhan. Dari kecil dia selalu mendengarkan firman Tuhan dari mamanya. Dia suka duduk dekat dengan mamanya, membacakan firman Tuhan, dia dengar dan dia hafalkan. Kemudian dia juga waktu bekerja membantu papanya, dia sambil bersukacita menghafalkan, menyanyikan firman Tuhan itu. Dia suka mendengarkan firman dan menghafalkannya. Jadi saat dia bekerja, dia bisa mempraktekannya. Waktu dia sudah mulai besar, dia juga bisa membagikan firman itu kepada orang lain. Begitu juga saat dia mulai pelayanannya, dia bisa dengan sabar mengajar orang, dengan sabar untuk melayani orang lain, menyembuhkan yang terluka, karena dia suka mendengarkan firman itu dan menghidupkannya. Untuk membantu adik-adik semua menghafal ayat-ayat Alkitab dan juga terus mengingatnya, kita akan membuat art and craft yang bisa membantu adik-adik semua. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat art and craft kali ini adalah yang pertama sebuah jar seperti ini yang transparan ya. Kalau tidak punya yang seperti ini, bisa yang terbuat dari plastik, tapi jangan terlalu besar. Lebih besar sedikit boleh. Jar seperti ini 2. Terus habis itu kertas lipat warna-warni, lakban, kemudian stik es krim, gunting,
spidol atau bolpen, kemudian lem, terus pensil warna-warni atau krayon atau apapun untuk mewarnai. Pertama kita ambil kertas lipat, kemudian ini kertas lipat yang ukuran 15 cm atau yang lebih kecil juga bisa. Kita akan potong kertas lipat ini. Ini mau potong sendiri. Potong kira-kira ukurannya jadi segini ya, perbandingannya lihat. Nah, 1/9-nya kira-kira ukuran 7 kali 5 cm seperti ini. Kita potong dengan ukuran yang sama seperti ini sebanyak yang kita mau. Bisa setiap warna 5 lembar juga bisa. Nah, seperti ini kita potong. Mami mau potong sendiri Ya, Mimi mau potong yang warna merah ya. Ya, Mimi potong warna merah. Kita potong. Mau ambilin gunting Mami. Nah, saya bagi 3 seperti ini. Kecil seperti ini. Warna-warna yang lain juga sama, jadi hasilnya akan banyak warna-warna yang kita punya. Seperti ini ya. Ini gunting. Mama, Papa tambahin gunting, Meme mau gunting. Ini biasanya bikin sini. Bisa bikin dia. Setelah dapat banyak warna, kita akan ambil contoh satu kertas. Saya ambil warna ini. Kemudian ambil satu stik es krimnya. Kemudian kita lem di bagian pinggirnya. Di sini, ini agak panjang ya di sininya. Lemnya di agak ke ujung seperti ini. Nah, kita bikin seperti ini agak banyak. Ini warna ini. Udah 2 nih. Mama begini Ya, ini kita akan ambil bolpen atau spidol. Kita akan tulis di sini di bagian dalamnya. Kita akan tulis isi dari ayat Alkitab yang akan kita hafalkan. Misalkan saya tulis di sini adalah isi dari Mazmur 23 ayat 1. Saya tulis ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mami nggak bisa. Setelah ditulis, kita gulung. Seperti ini. Mami nggak bisa. Kemudian di bagian ujungnya kita tulis
judul ayatnya. Mazmur 23 ayat 1. Seperti ini. Terus kita taruh di jar. Setelah kita tulis, kita gulung, kita kasih nama ayatnya di sini, kemudian kita simpan. Satu jar ini kita 10, jadi kita bisa ingat. Satu jar 10, kita hafalkan 10 ayat di sini. Kalau kita mau menghafalkannya, kita ambil, kemudian kita buka, kita baca ayatnya. Oh, Mazmur 23 ayat 1. Adik-adik ingat, apa ya bunyinya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekitar, Mama betul nggak? Mamanya baca. Oh iya betul, mamanya sudah cek benar. Kemudian mamanya pindahkan ke jar yang satunya. Ini tandanya Nemi sudah hafal ayatnya. Kalau udah dipindah ke sini, nanti ambil lagi satu. Jadi mau yang mana? Oh, yang ini. Kita ambil, buka lagi. Kita baca dulu ayatnya. Oh, ini Efesus 4 ayat 32. Apa ya? Tetapi yang lain. oh, bener nggak ya? Oh, betul. Ternyata kalau sudah hafal, kita taruh di sini. Kalau ambil lagi, ternyata belum hafal, Mama taruh lagi di tempat yang sama sampai adik-adik hafal semuanya, baru pindahkan ke jar yang satunya, ya. Nah, supaya adik-adik lebih menarik jarnya, kita akan hias jar di luarnya ya. Kita akan hias dengan tulisan, dengan nama adik-adik semua. Contohnya seperti ini. Kita bisa tulis sudah selesai membuat memori jar kita. Semoga ini bisa membantu adik-adik untuk lebih semangat menghafal ayat-ayat Alkitab ya. Sampai berjumpa lagi dan tetap semangat. Bye-bye.